Tajon Buchanan resmi bergabung dengan Villarreal. Pemain sayap asal Kanada, Tajon Buchanan, dijadwalkan tiba di Villarreal sore ini untuk menyelesaikan rincian kesepakatan pinjamannya dengan opsi pembelian. Awalnya berasal dari skuad Milan, Buchanan telah mengambil penerbangan pribadi dari Milan dan diharapkan tiba di Valencia sekitar pukul 18.30. Setibanya di sana, ia akan menyelesaikan dokumen yang diperlukan untuk memastikan kepindahannya ke tim kuning. Diharapkan, ia akan bergabung dalam sesi latihan besok di bawah bimbingan Marcelino Garcia Toral, menandai integrasi yang cepat ke dalam skuad. Sebagai bagian dari kesepakatan, Villarreal akan membayar 1 juta euro untuk pinjaman tersebut, dengan opsi pembelian ditetapkan pada 13 juta euro. Perekrutan ini menjadi penguatan penting bagi lini serang Villarreal, menjawab kebutuhan tim setelah cedera yang dialami Ilias Akomach. Kabar baik, Hakan dan Acerbi sudah berlatih penuh jelang derby Milan. Inter mendapat kabar baik menjelang laga derby melawan AC Milan pada Minggu, dengan Hakan Calhanoglu dan Francesco Acerbi kembali berlatih penuh bersama tim. Menurut laporan Sky Sport Italia, kedua pemain itu mulai berlatih secara normal setelah absen akibat cedera. Namun, kabar kurang baik datang dari Joaquin Correa yang dipastikan belum pulih, sementara Mehdi Taremi masih diragukan tampil. Calhanoglu mengalami cedera paha di final Supercoppa Italiana melawan AC Milan dan kemudian mengalami masalah pada betisnya. Sementara itu, Acerbi sudah absen sejak November akibat cedera betis yang tak kunjung pulih sepenuhnya. Kini, keduanya telah bergabung dalam sesi latihan tim utama Inter. Meskipun mereka tidak menyelesaikan seluruh sesi, tanda-tanda pemulihan mereka cukup positif. Jika kondisi terus membaik, keduanya diperkirakan siap bermain dalam derby della Madonnina. Di sisi lain, Joaquin Correa belum pulih dari cedera otot yang membuatnya absen dalam beberapa pekan terakhir. Striker asal Argentina itu dipastikan tidak akan bermain di laga melawan Milan. Sementara itu, kondisi Mehdi Taremi masih menjadi tanda tanya. Penyerang asal Iran tersebut belum kembali berlatih penuh dan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut besok. Hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan apakah ia bisa tersedia untuk pertandingan derby yang sangat penting ini. Inter telah mengumpulkan 86 juta euro sejauh ini di kompetisi Liga Champions. Inter berhasil mengamankan pendapatan sebesar 9,7 juta euro setelah finish di peringkat keempat dalam tabel fase Liga-Liga Champions berkat kemenangan mereka atas AS Monaco. Menurut laporan dari Calcio e Finanza, kemenangan 3-0 Nerazzurri atas Monaco tidak hanya memastikan tempat mereka di babak 16 besar, tetapi juga meningkatkan total pendapatan mereka dari Liga Champions musim ini menjadi 86 juta euro. Inter memastikan posisi keempat di tabel fase Liga setelah kemenangan atas Monaco. Hasil ini juga dipengaruhi oleh kemenangan Arsenal atas Girona dan hasil imbang Barcelona melawan Atalanta. Meskipun memiliki jumlah poin yang sama dengan Arsenal dan Barcelona, Inter finish di bawah kedua klub tersebut karena selisih gol. Sementara itu, Liverpool tetap berada di puncak meskipun kalah 2-3 dari PSV, berkat 7 kemenangan mereka sebelumnya. Berdasarkan sistem hadiah Liga Champions musim ini, Liverpool mendapatkan 10,58 juta euro untuk posisi pertama, Barcelona menerima 10,29 juta euro, dan Arsenal mengamankan 9,99 juta euro. Inter sendiri memperoleh 9,7 juta euro dari hasil klasemen, ditambah dengan 11 juta euro karena lolos langsung ke babak knockout. Jika dihitung dari seluruh pendapatan partisipasi, koefisien Eropa, dan bonus hasil pertandingan, total pemasukan Inter dari Liga Champions musim ini telah mencapai 86 juta euro. Inter Milan lepas bek muda ke Monza. Bursa transfer Liga Italia Serie A Januari ini terus dipanaskan dengan kedatangan dan kepergian pemain. Yang terbaru, Inter Milan secara resmi mengonfirmasi bahwa bek muda Thomas Palacios telah bergabung dengan sesama klub Serie A Monza dengan status pinjaman selama sisa musim 2024 hingga 2025. Bek tengah berusia 21 tahun itu akan bergabung dengan tim asuhan Salvatore Bocchetti dengan status pinjaman langsung tanpa opsi pembelian hingga akhir musim. Ia akan kembali ke San Siro pada musim panas terlepas dari apapun yang terjadi selama beberapa bulan ke depan.
Pemain muda Argentina itu menjadi pemain pertama yang hengkang atau bergabung dengan Inter Milan pada bursa transfer Januari. Nerazzurri juga hampir meminjamkan bek sayap Tajon Buchanan ke klub La Liga Villarreal. Palacios bergabung dengan tim asuhan Simone Inzaghi pada bursa transfer musim panas dengan biaya sekitar 6,5 juta euro dari Independiente Rivadavia di Argentina. Sebagai pemain kidal, klub menganggapnya sebagai pemain pengganti dan penerus jangka panjang pemain tim nasional Italia Alessandro Bastoni. Namun, ia tidak mendapat banyak kesempatan di level senior sejak bergabung dengan Nerazzurri, hanya tampil selama 10 menit dalam 2 penampilan sebagai pemain pengganti di Serie A sejauh ini. Tepis umur ke Inter, Gianluigi Donnarumma kembali tegaskan inginkan perpanjang kontrak. Kiper tim nasional Italia, Gianluigi Donnarumma, menegaskan keinginannya untuk memperpanjang kontraknya bersama Paris Saint-Germain, PSG, di tengah rumor yang mengaitkannya dengan Inter. Kontrak Donnarumma di Parc des Princes saat ini berlaku hingga Juni 2026. Beberapa bulan lalu, agennya mengungkapkan bahwa pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak dengan klub raksasa Prancis tersebut sudah berlangsung. Setelah kemenangan 4-1 PSG atas Stuttgart, mantan kiper AC Milan itu kembali menegaskan niatnya untuk tetap bertahan di Paris. Dalam wawancara dengan Culture PSG, Donnarumma menyatakan harapannya untuk terus bermain bersama PSG. "Ya, saya berharap bisa tetap di sini dan memperpanjang kontrak, karena ini adalah rumah saya. Saya merasa sangat baik di sini dan ingin terus melakukan pekerjaan yang bagus bersama klub ini," ujarnya kepada wartawan di Mixed Zone. Donnarumma bergabung dengan PSG secara gratis dari AC Milan pada 2021. Meski sempat dikaitkan dengan Inter Milan, pernyataannya terbaru menunjukkan bahwa ia ingin bertahan di klubnya saat ini. Musim ini, kiper berusia 24 tahun itu telah mencatatkan 6 clean sheet dalam 22 pertandingan bersama PSG, dengan total kebobolan 21 gol. Sebagai kapten tim nasional Italia, Donnarumma telah mencatatkan 70 caps bersama Azzurri dan menjadi bagian penting dalam kemenangan Italia di Euro 2020. Sejak bergabung dengan PSG, ia telah memenangkan 3 gelar Liga Prancis dan 3 trofi Piala Super Prancis. Roma pertimbangkan masa depan untuk menggaet pelatih Como. Roma memiliki waktu beberapa bulan untuk menemukan pelatih baru mereka dan, setelah Francesco Farioli, mereka telah mengarahkan perhatian kepada calon pemain baru lainnya, Menir Como CSC Fabregas. Ia telah menarik perhatian mereka karena kemampuannya di pinggir lapangan dan dalam mengembangkan pemain muda. Ditambah lagi, ia memiliki bakat internasional, yang telah menarik banyak pemain, La Provincia menginformasikan. Mantan legenda Barcelona dan Arsenal itu sepenuhnya fokus pada persaingan degradasi dan tidak memikirkan masa depannya saat ini. Para petinggi Lariani yakin dia tidak akan meninggalkan tim dalam waktu dekat dan berharap dia akan tetap berada di bangku cadangan mereka dalam jangka panjang. Fabregas merupakan pemain terbaru dalam daftar calon penerus Claudio Ranieri dari Roma bersama dengan Farioli, Roberto Mancini, dan Massimiliano Allegri. Carlo Ancelotti baru-baru ini menyatakan bahwa ia akan bertahan di Real Madrid. Masih harus dilihat apakah tim memiliki tujuan yang sama. Mantan gelandang itu mengakhiri karirnya di dekat danau pada tahun 2022-2023 dan kemudian menjadi pelatih, dimulai dengan tim Primavera tetapi baru dipromosikan setelah beberapa bulan. Ia ditemani oleh Ocean Roberts untuk sementara waktu karena ia tidak memiliki lisensi yang tepat. Ia memimpin tim tersebut untuk promosi pertamanya dalam 20 tahun musim lalu. Biancoglu lebih dari sekadar bertahan di tim saat ini. Giallorossi tampaknya telah menentukan pilihan antara pemain muda dan pemain veteran, tetapi akan menjadi kejutan jika mereka berhasil dalam kasus ini. Ia lebih dari sekadar pelatih untuk klubnya saat ini. Ia sangat brilian, dan tidak sulit untuk membayangkan ia akhirnya akan mengambil alih tim papan atas, mungkin tim yang pernah ia bela sebelumnya.